berusaha menerapkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, termasuk dalam hal ini bagi para terdakwa melalui kasus yang mereka hadapi. Kita mesti yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan saat ini akan ada pertanggungjawabannya, bukan saja pertanggungjawaban hukum, namun juga pertanggungjawaban sosial dan moral. Apalagi persidangan kasus ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk perhatian internasional. Lebih dari itu, sebagai para penegak hukum yang adalah orang percaya, suatu kasus yang kita tangani adalah merupakan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing. Untuk itu, kejujuran kita dalam menangani kasus ini akan dipertontonkan kepada umum, yang dampaknya juga terhadap penilaian internasional menyangkut penerapan hukum di Indonesia. Walaupun terdapat otonomisasi masing-masing negara dalam penerapan hukum terhadap setiap permasalahan hukum, semoga kita tidak mempermainkan Tuhan melalui kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada kasus ini, dan tidak memberikan beban atas penilaian internasional seakan-akan begitu banyak tidak adilnya penegak hukum di Indonesia terhadap tersangka atau terdakwa kasus Republik Maluku Selatan RMS. Juga kita tidak menghukum keturunan kita oleh karena secara sengaja kita melakukan yang salah yang mengakibatkan para terdakwa dihukum padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Melalui pemahaman sedemikian, dengan fakta persidangan yang kita temukan dalam persidangan ini, dengan memohon maaf terlebih dahulu kepada jaksa penuntut umum dan kepada majelis hakim, kami kuasa hukum dari terdakwa Domingus Saya dan Agustinus Amos Matatula bukan tidak menghargai jerih payah JPU dalam menyusun tuntutannya, juga bukanlah kami mendahului majelis hakim dalam menyusun putusan, namun patutlah bila kita sepakat agar para terdakwa Domingus Saya dan Agustinus Amos Matatula mesti dinyatakan tidak terbukti bersalah, sehingga patutlah bila mereka dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan kepada mereka diberikan hak untuk memperoleh pemulihan nama baik dan memperoleh ganti rugi atas beban sosial, beban moral, dan beban hukum yang mereka alami sebagai akibat proses hukum yang salah terhadap diri mereka. Alat bukti yang ditemukan kami lewat keterangan para ahli, kami lewat surat-surat, juga kami lewat petunjuk, kami lewat keterangan terdakwa. Yang kedua, analisa yuridis terhadap tuntutan JPU. Setelah kami mempelajari dan mencermati tuntutan JPU terhadap diri para terdakwa, kami menemukan adanya kejanggalan atau kekeliruan yang sangat luar biasa besarnya dalam tuntutan tersebut berkaitan dengan analisa alat bukti dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang secara jelas-jelas disampaikan oleh ahli atau yang diketahui umum berkaitan dengan tuntutan berkaitan dengan perbuatan para terdakwa. Untuk itu kami menganalisanya sebagai berikut. A. Tuntutan jaksa berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang dituntut. Itu kami lewat. Yang kedua, analisa unsur pasal yang dituntut. Unsur barang siapa, kami lewat. Yang kedua, unsur melakukan permufakatan. JPU dalam menguraikan unsur ini untuk membuktikan seakan-akan para terdakwa telah melakukan tindakan permufakatan untuk melakukan makar sebagaimana ditentukan pasal 106 KUH pidana, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 1110 pasal 110 ayat 1 KUHP. Lengkapnya pasal itu berbunyi sebagai berikut. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. JPU menganalisis unsur-unsur pasal ini berkaitan dengan pasal 106 KUHP. Pasal 106 berbunyi, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.
Pertanyaan pokok menyangkut unsur ini adalah apakah benar para terdakwa telah bermufakat? Yang kedua, apakah benar para terdakwa telah bermufakat untuk melakukan makar? Yang ketiga, apakah RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Salam atau Republik Sarani atau Republik Maluku Selatan? Dan apakah RMS yang diproklamasikan 25 April 50 adalah sah sebagai negara? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini kami menjawabnya dengan penjelasan dengan analisa fakta persidangan, pendapat ahli dan berbagai literatur sebagai berikut. A. Secara umum kita ketahui bahwa mufakat adalah pendapat atau putusan yang disetujui oleh semua pihak yang ada dalam musyawarah. Musyawarah tersebut bisa diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan guna menyatukan pendapat yang berbeda-beda melalui saksi-saksi yang diajukan oleh JPU maupun dalam pemeriksaan para terdakwa. Ternyata benar para terdakwa pernah melakukan pertemuan-pertemuan. Pertemuan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah untuk berdoa. Isi doa yang disampaikan oleh para terdakwa sesuai iman mereka adalah pemasrahan diri kepada mereka dan perjuangan RMS kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah perbuatan para terdakwa untuk berdoa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tipu daya atau tipu muslihat atau penyerangan secara fisik dengan kekerasan? Juga apakah kegiatan terdakwa Amos Matatula yang mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan berdoa untuk menyerahkan permasalahan perjuangan RMS kepada kehendak Tuhan dapat juga diklasifikasikan sebagai tindakan makar? Dalam persidangan ini diketahui bahwa setelah terdakwa Agustinus Amos Matatula menerima surat yang ditandatangani oleh Alexander Manuputi, terdakwa Agustinus Amos Matatula menghubungi terdakwa di Mungusaiya dan teman-teman lain untuk berdoa menyerahkan perjuangan RMS kepada Tuhan. Dalam keyakinan iman yang dimiliki oleh terdakwa Agustinus Amos Matatula, tentu kepada siapa saja dan peristiwa apa saja, apakah benar atau tidak peristiwa itu, mesti menyerahkannya di dalam doa. Bahkan kepada musuh pun mesti mendoakannya, sebagaimana perintah kitab suci Alkitab yang diyakini terdakwa. Pada Injil Matius pasal 5 ayat 44 dan 45, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Juga surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 berbunyi, "Bersyukurlah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah." Saya ulangi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Masih banyak lagi ayat kitab suci Alkitab yang memiliki makna sedemikian, yang intinya bahwa berdoa kepada siapapun dan kepada peristiwa apapun adalah suatu kewajiban iman yang memiliki keyakinan iman sebagai seorang Kristen. Kami mohon maaf sebelumnya karena kami tidak memiliki referensi menyangkut hal berdoa yang dianjurkan dalam ajaran agama yang lain. Namun sudah tentu bahwa ajakan untuk berdoa diajarkan juga oleh semua ajaran agama. Dalam praktek negara-negara yang melarang warganya berdoa hanyalah negara-negara yang memiliki paham komunis, dan Indonesia bukan negara yang memiliki paham komunis, sehingga tidak ada larangan kepada siapapun untuk berdoa kepada apapun. Dengan demikian, perbuatan berdoa oleh para terdakwa dan teman-temannya atas inisiatif terdakwa Agustinus Amos Matatula bukan sebagai suatu perbuatan pidana, apalagi diklasifikasikan sebagai tindak pidana makar, namun sebagai suatu tindakan iman. Oleh karena permufakatan untuk berdoa oleh para terdakwa tidak dilakukan dengan tipu daya atau tipu muslihat atau dengan kekerasan, maka tindakan permufakatan untuk berdoa tersebut bukan suatu tindak pidana kejahatan, apalagi kejahatan makar yang mengakibatkan pelakunya dapat dihukum. Perbuatan para terdakwa sebagaimana disampaikan oleh para saksi
tidak dapat diklasifikasikan sebagai permufakatan jahat, yakni permufakatan untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan atau dalam bentuk fisik, atau kegiatan permufakatan tipu muslihat atau tipu daya dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh. Persidangan ini akan dipermalukan oleh berbagai pihak dan menjadi catatan sejarah yang pahit dalam perjalanan umat manusia, dan akan diingat terus-menerus bila para terdakwa mesti dihukum atas perbuatan mereka yang melakukan permufakatan untuk berdoa. Yang kedua, B, pengertian makar. Melalui para ahli yang diajukan oleh kami dalam persidangan ini, yaitu Usman Habib menjelaskan tentang pengertian makar. Intinya antara lain sebagai berikut. Makar masih diperdebatkan dalam definisi hukum di Indonesia, dan kata makar berarti perbuatan atau usaha menggunakan tipu daya. Kata makar juga sebagai penyerangan memiliki arti sebagai fisik. Selain pendapat Usman Hamid, kita temui juga dalam literatur para sarjana antara lain Widati Wilanduri dan Trisman Wilyono. Dimuat dalam jurnal ilmiah, kami lanjutkan, menyebut antara lain, selanjutnya istilah anslah dalam kaitan dengan hukum pidana menunjuk pada serangan dengan kekerasan. Hal yang sama bila kita memperhatikan berbagai referensi lainnya yang objektif tentang kata anslah. Dengan demikian pengertian makar adalah perbuatan tipu daya atau perbuatan tipu muslihat atau penyerangan fisik dengan kekerasan. Kita mengetahui bahwa pemberlakuan KUHP saat ini sebagai peninggalan KUHP Belanda didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang 45. Untuk itu selain pengertian makar yang belum ada kepastian sebagaimana disebutkan di atas, ternyata sampai saat ini belum ada kepastian tentang terjemahan KUHP siapa yang menjadi pedoman para penegak hukum, terutama para hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Apakah KUHP yang diterjemahkan oleh Susilo ataukah Mulyono atau yang lain, belum ada kepastian terhadapnya. Bila memperhatikan bunyi pasal 106 yang diterjemahkan oleh Susilo, agak berbeda dengan yang ditulis oleh Mulyono, sehingga pasal 106 KUHP manakah yang mesti digunakan sebagai pegangan belum ditentukan kepastiannya. Tentu seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan suatu ketentuan pidana yang tidak memiliki kepastian rumusannya. Untuk itu patutlah bila persidangan ini kami usulkan agar menyepakati untuk menjadi pertimbangan pengadilan bahwa makar sebagaimana dimaksud pasal 106 KUHP adalah penyerangan dengan kekerasan dalam bentuk fisik atau kegiatan tipu muslihat atau tipu daya, sehingga kiranya menjadi pedoman bagi kita khususnya majelis hakim untuk memutuskan perkara ini menggunakan rumusan pasal 106 KUHP sebagai berikut. Makar atau anslah, yaitu penyerangan dengan kekerasan dalam bentuk fisik atau kegiatan tipu muslihat atau tipu daya dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Dengan demikian, maka permufakatan dimaksud sebagaimana dimaksud pasal 110 ayat 1 berkaitan dengan pasal 106 KUHP adalah permufakatan penyerangan dengan kekerasan dalam bentuk fisik atau kegiatan tipu muslihat atau tipu daya dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh, diancam pidana sesuai ketentuan pasal itu. Sebagaimana persidangan kasus RMS yang lalu terhadap diri terdakwa Yanis Patiasina dan kawan-kawan, maka pada persidangan ini kami mengajak kita untuk mendoakan kiranya putusan pengadilan untuk kasus ini dengan pengertian makar sebagaimana kami usulkan di atas akan menjadi jurisprudensi yang akan digunakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutuskan perkara makar sebelum adanya KUHP yang baru yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. Hal ini karena tugas hakim bukan sebagai corong undang-undang, namun juga untuk menemukan hukum bagi rasa keadilan masyarakat. C. Apakah terdakwa telah melakukan permufakatan untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan dalam bentuk fisik atau melakukan perbuatan tipu muslihat atau tipu daya agar sebagian atau seluruh negara jatuh ke tangan musuh? Fakta persidangan membuktikan bahwa para terdakwa hanya melakukan kegiatan dalam berdoa
secara bersama kemudian terdakwa Domingus Saia menaikkan bendera RMS pada tanggal 25 April 2020 di halaman rumahnya. Perbuatan terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan makar sebagaimana disampaikan antara lain oleh Usman Hamid dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif sebagai ahli HAM, menjelaskan antara lain sebagai berikut. Dari hasil penelitian oleh Amnesty International Indonesia terhadap perbuatan terdakwa Domingus Saia, tidak ada unsur makar di dalamnya. Oleh karena tidak ada unsur tipu daya, juga tidak ada penyerangan dengan kekerasan yang dilakukannya. Hal yang sama juga terhadap terdakwa Agustinus Amos Matatula. Kedua terdakwa dalam hal ini, Bapak Domingus Saia dan alias Mingus dan Bapak Agustinus Amos Matatula alias Agus, adalah orang-orang yang merupakan tahanan hati nurani. Oleh Amnesty International Indonesia, tahanan hati nurani digambarkan sebagai seorang yang dipenjarakan atau dibatasi gerak-geriknya karena keyakinan politik, agama, atau keyakinan lain yang dianggap dia dengan sadar, baik etnis, warna kulit, bahasa, asal-usul, kebangsaan, atau latar belakang sosial, status ekonomi, status lainnya yang tidak menggunakan kekerasan atau mempergunakan kekerasan atau kebencian. Amnesty International sejak tahun 1961 telah menyerukan kepada semua negara untuk memberikan pembebasan tanpa syarat kepada mereka yang tergolong tahanan hati nurani. Dalam konteks kebebasan berekspresi dalam pasal 19 dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik, secara jelas mengatakan bahwa ekspresi politik seperti disampaikan oleh para terdakwa merupakan bahagian dari kebebasan berekspresi atau kemerdekaan untuk menyatakan pendapat yang keberadaannya dijamin oleh hukum internasional, bahkan Undang-Undang Dasar 45. Dalam konteks itu juga ada banyak yang bisa kami sampaikan juga menurut ahli hukum internasional dan HAM. Tetapi pada dasarnya seluruh ekspresi yang disampaikan oleh para terdakwa atau ditunjukkan oleh para terdakwa dan dianggap sebagai sebuah kejahatan adalah sesuatu yang justru tidak merupakan pembenaran dalam hukum internasional HAM. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan atau untuk memberikan pendapat menjadi dipertaruhkan dalam pengadilan kasus ini terkhusus di Maluku. Memang dalam pandangan Amnesty International masih kerap terjadi dengan bentuk-bentuk residu yang digunakan untuk mempidanakan kegiatan politik yang dilakukan secara damai. Dan pelanggaran terhadap hak-hak ini sebenarnya juga terjadi di tempat-tempat lain yang memiliki gerak yang sama seperti Aceh sebelum ada perjanjian perdamaian. Di Papua, di mana perkara-perkara GAM masih dapat kita temui dalam perkara-perkara yang serupa, juga pada masa Timur-Timur belum terjadi kemerdekaan sendiri. Dalam hal ini, hak atas kebebasan berekspresi yang dinyatakan oleh pasal 19 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik yang berbunyi, setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat atau mengungkapkan diri dalam hal yang termasuk untuk menerima informasi dalam segala macam gagasan tanpa memandang pembatasan-pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan, ataupun tercetak ataupun dalam bentuk seni, tarian dengan ukulele misalnya, atau hal lain yang menurut pilihannya sendiri diyakini sebagai pendapatnya. Dalam kasus kedua terdakwa, ahli merasa tidak sependapat dengan penerapan pasal makar tersebut karena ekspresi politik yang disampaikan oleh kedua terdakwa masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh standar hak asasi manusia. Yang paling dibatasi untuk hukum internasional dalam standar hak asasi manusia adalah apa yang dituangkan dalam pasal 20 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu tentang propaganda atau propaganda perang
Nah, dalam kasus terdakwa tidak ada propaganda perang atau pembelaan bagi kebencian nasional atau kebencian rasial atau kebencian agama. Ekspresi yang mereka tunjukkan dengan memasang bendera depan rumah atau melakukan ekspresi damai yang lain sebagai hal yang bukan propaganda perang atau menyebarkan kebencian agama, rasial, atau untuk melakukan diskriminasi. Oleh karena itu negara wajib untuk tidak melakukan dan berwenang untuk melakukan pembatasan. Dalam pandangan kami, tidak ada satupun dari pembatasan-pembatasan tersebut yang diberlakukan dalam kasus kedua terdakwa, baik kasus ke-1 maupun kasus kedua. Mereka tidak menggunakan atau tidak sedang menghasut perang, permusuhan atau kekerasan. Ekspresi penaikan bendera dilakukan secara damai. Hal yang disampaikan pula dalam persidangan ini oleh ahli Henry Reinhard Apituli menyampaikan pendapatnya antara lain dalam kovenan mengenai hak-hak sipil dan politik diatur mengenai kebebasan berekspresi dan atau kebebasan berpendapat secara damai. Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi dan ekonomi sosial dan budaya dan Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik SIPOL merupakan dua instrumen hukum internasional mengenai HAM yang memuat tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat sebagaimana disebutkan pada bagian 1 pasal 1 ayat 1 dari kedua Kovenan tersebut, bahwa seluruh rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Atas kekuatan hak itu mereka bebas untuk menentukan status politik dan bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri. Terdapat 140 negara anggota PBB yang telah melakukan ratifikasi atas kedua kovenan tersebut dan menjadikan kedua kovenan itu sebagai hukum positif, termasuk NKRI melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ECOSOC dan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan SIPOL. Karena sudah menjadi kovenan, artinya muncul kewajiban kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan kovenan tersebut. Hal yang sama disampaikan pula oleh Ghazali Ohorelah yang fokus pekerjaannya berkaitan dengan memberikan bimbingan atau nasihat kepada negara dan masyarakat adat karena tugasnya pada General Assembly sidang umum di PBB untuk menegosiasi proses-proses yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak masyarakat adat berpendapat antara lain. Hak menyampaikan pendapat secara bebas oleh masyarakat telah diatur oleh hukum internasional pada Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ECOSOC dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik SIPOL. Kedua kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia. Jika melihat kasus ini, maka dalam hal ini makar tidak diatur dalam hukum internasional karena dilihat sebagai bagian dari masalah dalam negeri. Namun tindakan mereka itu tidak seharusnya ditindak secara demikian. Namun tindakan ini hanya dilihat sebagai cara mereka untuk mengekspresikan pendapat. Jika kita merujuk pada perjanjian hak sipil dan politik, yang mana perjanjian ini sudah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2005, perjanjian ini menjamin hak-hak seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk berkumpul dan bersosialisasi, dan menjamin kesetaraan dari setiap warga negara. Maka aksi yang dilakukan oleh para terdakwa ini dapat dilihat sebagai bentuk untuk mengekspresikan pendapat mereka, yang mana hal ini sudah dijamin dalam perjanjian hak sipil dan politik seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Bila para ahli menjelaskan tentang kedua kovenan tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia, maka patut bila kita mencarinya untuk mengetahui apakah benar kovenan-kovenan tersebut telah menjadi hukum nasional atau menjadi hukum positif Indonesia. Kenyataannya dalam hukum nasional Indonesia ditemukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Economy, Social, and Cultural Rights atau Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, politik, dan budaya diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005. Pertimbangan hukum sehingga diterbitkan undang-undang ini adalah A.
bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. B. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. C. Bahwa Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant of Economy, Social and Culture Rights, Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. D. Bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan keinginan bangsa Indonesia untuk terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang pengesahan International Covenant of Economy, Social and Culture Rights, Kovenant Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Isi kovenant dimaksud sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang itu. Juga pada pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights, Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 memiliki kesamaan pada butir A, butir B, butir D. Perbedaannya pada butir C dan butir E karena menunjuk pada nama kovenant tersebut, yakni Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik, yang isinya sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang sesuai pasal 1 ayat 2 undang-undang. Dengan diratifikasikannya Undang-Undang Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2005, maka isi kovenant tersebut bukan sekadar menjadi kaidah hukum internasional yang dapat saja tidak mengikat dan tidak dipertimbangkan oleh para hakim nasional, namun oleh karena telah menjadi hukum nasional Indonesia, maka kovenant tersebut mengikat semua pihak termasuk JPU, mengikat majelis hakim, dan mengikat kami kuasa hukum para terdakwa dalam perkara ini. Kovenant tersebut karena telah menjadi hukum nasional atau hukum positif Indonesia, maka mestinya menjadi kewajiban hukum bagi JPU untuk menguraikannya dalam tuntutan, menjadi kewajiban kami kuasa hukum para terdakwa untuk menjadikannya sebagai materi pembelaan, dan menjadi kewajiban bagi majelis hakim untuk mempertimbangkannya dalam putusan. Selanjutnya pertanyaan berikut untuk menjadi terang kedudukan hukum dari perbuatan para terdakwa adalah: apakah RMS adalah Republik Maluku Salam atau RMS adalah Republik Maluku Sarane atau RMS adalah Republik Maluku Selatan? Apakah RMS sebagai negara yang sah dan patut bila terdakwa atau setiap orang Maluku memiliki hak untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan RMS? Terhadap pertanyaan dimaksud pembahasannya berdasarkan alat bukti, yakni keterangan ahli serta pegangan literatur dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kami menjelaskannya sebagai berikut. Ghazali Ohorela sebagai ahli dalam persidangan ini menjelaskan bahwa dari hasil penelitian dilakukan, ternyata RMS bukan singkatan dari Republik Maluku Salam, juga bukan singkatan dari Republik Maluku Sarane, juga namun singkatan dari Republik Maluku Selatan. RMS diproklamasikan atas kehendak masyarakat Maluku yang meliputi yang Muslim maupun yang Kristen. Selanjutnya menurut Ohorela, menurut hukum internasional dapat dikatakan bahwa deklarasi RMS tahun 1950 telah memenuhi syarat-syarat utama, di mana 3 syarat utama itu berdasarkan perjanjian Montevideo, di mana syarat yang pertama adalah populasi, kedua adalah wilayah, dan ketiga adalah pemerintah. Dan ketiga syarat ini sudah dipenuhi oleh RMS, maka itu kemerdekaan RMS dapat dilihat
dan dapat diakui sebagai suatu kemerdekaan oleh hukum internasional. Dari ketiga syarat yang sudah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa syarat yang pertama yaitu adanya populasi. Populasi ini semuanya masih ada di mana orang Alifuru yang masih ada di Maluku. Yang kedua, masih ada juga berdasarkan perjanjian Montevideo diakui bahwa syarat wilayah harus berupa darat dan perairan. Tidak bisa wilayahnya berupa platform di luar dua hal itu. Dan yang ketiga, bahwasanya pemerintah, walaupun RMS tidak memiliki pemerintahan yang tetap, namun RMS tidaklah kehilangan statusnya sebagai negara ketika salah satu dari ketiga syarat itu tidak ada. Misalnya Jerman, pada saat Jerman sedang penentuan nasi di Jerman, pemerintah Jerman tidak ada, namun negara Jerman tidak kehilangan status sebagai sebuah negara. Kemudian Somalia juga yang selama bertahun-tahun tidak memiliki pemerintahan yang berjalan efektif, namun tidak kehilangan status sebagai negara. Oleh karena itu, maka dalam hal ini dilihat bahwa RMS masih tetap tidak kehilangan statusnya sebagai sebuah negara hanya karena lihat bahwa pemerintahannya yang sudah tidak ada di Maluku. Selanjutnya Ohorelah menjelaskan bahwa RMS sebagai negara yang sah telah memperoleh pengakuan internasional, yaitu oleh negara Benin di Afrika pada tahun 1976. Terhadap pertanyaan menyangkut pendapat ahli hukum internasional sebelumnya yang menyatakan bahwa RMS dianeksasi oleh NKRI, ahli Ghazali Ohorelah menjelaskan tindakan aneksasi ini merupakan alasan kenapa PBB itu ada, yaitu untuk menjamin hak dari setiap orang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ada beberapa poin yang bisa dilihat bahwa integritas teritori dari sebuah negara tidak dapat dianeksasi atau diambil alih oleh sebuah negara atau pemerintah lain. Juga terhadap pertanyaan apakah terdakwa atau orang Maluku berhak memperjuangkan pengembalian kedaulatan RMS, ahli menjelaskan bahwasanya setiap orang Maluku memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan yang dijamin oleh beberapa perjanjian HAM, memiliki hak untuk diadvokasi untuk mengembalikan kedaulatan RMS. Ahli lain, Henry Reinhard Habituli menjelaskan sangat detail, namun pada intinya bahwa RMS bukan singkatan dari Republik Maluku Salam atau singkatan dari Republik Maluku Sarane, namun RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Selatan yang proses awal pembentukannya dilakukan di negeri Tulehu. RMS yang diproklamasikan tanggal 25 April 50 memiliki syarat sah sebagai negara menurut hukum internasional. RMS lebih sah kedudukannya sebagai negara bila dibandingkan dengan RI Proklamasi 1745 maupun NKRI Proklamasi tanggal 15 Agustus 50. RMS yang memiliki status legal itu kemudian dianeksasi oleh NKRI. Aneksasi itu dapat dilihat juga dari pengakuan Pangdam 16 Patimura melalui kuasa hukum dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri Ambon dalam sengketa di OSM. Pangdam mengakui bahwa TNI menguasai tanah di OSM berdasarkan okupasi. RMS tetap ada dan diakui keberadaannya walaupun rakyatnya saat ini telah menjadi rakyat NKRI, wilayahnya saat ini telah menjadi wilayah NKRI, salah satu provinsi dari NKRI. Namun status RMS sebagai negara yang sah tidak menjadi hilang karena aneksasi yang dilakukan oleh NKRI, sehingga menjadi kewajiban masyarakat internasional termasuk NKRI untuk mengembalikan kedaulatan RMS. Selain Habituli dan Ohorelah, dari pandangan literatur oleh para ilmuwan antara lain Noel Higgins dalam tulisannya, ini kami terus, mohon maaf kami tidak membacanya sampai detail. Iya, kami ya. Masuk pada halaman 25, inti dari pendapat Noel Higgins tersebut adalah RMS memiliki syarat sah sebagai negara menurut hukum internasional
Kemudian negara RMS ditaklukkan secara tidak sah atau dianeksasi oleh NKRI. Penaklukan negara RMS oleh NKRI tidak menjadi penyebab negara RMS menjadi hilang. RMS tetap ada dengan pemerintahan pengasingan di Belanda. Hukum internasional menentang cara-cara penaklukan suatu negara dengan cara aneksasi. Selain itu masih terdapat banyak literatur ilmiah oleh para ahli bertaraf internasional yang menyebutkan bahwa RMS memiliki syarat yang sah sebagai negara. Dalam bukunya Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku, penulis menyebut nama beberapa sarjana antara lain Gesina van der Molen, Karen Parker, Kepinje van der Kavelo, Hendrik Jan Reithoff, Cruz, Gerard Louis Tegeman. Mereka menyebut bahwa RMS sebagai negara yang sah. Juga dalam tulisannya yang lain yang berjudul Memahami Republik Maluku Selatan dalam Pendekatan Keilmuan, menyebut nama para sarjana seperti Noel Huygens seperti di atas, ditambah lagi Erik Brabender dengan pendapat-pendapat mereka dianalisis secara begitu kuat. Brabender berpendapat bahwa subjek ini mempunyai titik tolak bahwa mengenai negara RMS sebagai negara RMS, berbagai pengadilan di masa depan secara tersurat dan tersirat telah menerima bahwa RMS adalah suatu negara di bawah hukum internasional, karena negara RMS mendapat pengakuan oleh hakim kerajaan Belanda berdasarkan status badan hukum internasionalnya sebagai subjek di hadapan pengadilan negara kerajaan Belanda. Meskipun negara RMS kuna mendapat pengakuan oleh negara lain secara internasional, tidak mempengaruhi keberadaan RMS maupun kelangsungan keberadaan negara RMS tersebut. Teori deklaratoir dari lembaga pengakuan internasional yang ditemukan dalam hukum internasional sekarang ini mencakup pula pengakuan suatu negara hanya menjadi perbuatan politik pemerintah negara belaka yang tidak bergantung pada keberadaan dan kelangsungan keberadaan suatu negara di bawah hukum internasional. Sejak pemberlakuan prinsip pelarangan penggunaan kekerasan dalam hukum internasional sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB bab 1 pasal 2 ayat 4, berlakulah ketentuan bahwa suatu negara tidak boleh menganeksasi wilayah negara yang lain dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan militer. Penguasaan secara militer dari suatu negara terhadap negara lain tidak memiliki pengaruh prinsip terhadap kelangsungan hidup negara lain itu. Kedaulatan negara dianeksasi itu tetap ada walaupun kekuasaan efektif dari negara yang dianeksasi tidak dapat dilakukan secara damai. Kami teruskan. Halaman 27. Pendapat Ohorella, Apitule, Noel Huygens, dan Brabender sebagai pendapat-pendapat terbaru di tahun 2000-an tentang RMS sebagai negara yang sah masih tetap sama dengan pendapat ahli hukum internasional tahun 50-an. Selanjutnya antara lain Hendrik Jan Reithoff 1950, dia mengatakan bahwa negara RMS memiliki status hukum yang sangat besar melebihi negara-negara lain yang kedudukannya telah diakui dan telah diterima sebagai anggota PBB. Sangat jelas bahwa negara RMS bukan merupakan bagian dari NKRI, karena pada tanggal 15 Agustus 50 pemerintah negara RMS yang berkuasa secara nyata di ibu kota Amboina, Maluku Selatan, yang tidak pernah bergabung dengan pemerintah RI, juga setelah tanggal 29 Agustus 50 negara RMS tidak menjadi bagian dari NIT, karena NIT berada dalam suatu penghancuran total oleh negara bagian RI. Kenyataannya pada tanggal 25 April 50 pemerintah Maluku Selatan mendeklarasikan memutuskan semua hubungan politik dengan NIT dan negara RIS. Negara RMS berhak melakukan perihal tersebut karena badan konstitusi negara RIS sebagaimana diatur pada perjanjian transisi dari KMB tidak melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian transisi itu sendiri, karena adanya aksi yang melanggar hukum menjadi pasal-pasal perjanjian transisi tersebut dan huruf-huruf mati dan berpengaruh pemerintah itu sendiri. Secara formal aksi pemerintah RMS, pemerintah Maluku Selatan adalah benar, dan ini sesuai dengan pemberlakuan hukum internasional universal
dalam perihal sebagai berikut. Adanya prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri secara eksternal dalam arti fasib seperti yang dirumuskan oleh Wilson di bawah moto rakyat tidak boleh dibarterkan menyangkut kedaulatan seakan-akan masyarakat merupakan permainan harta benda dan rumah gadai. Dari awal kita dapat melihat bahwa ada suatu perbedaan besar antara situasi ini dengan penyerahan kedaulatan terhadap pemerintah dan Parlemen Indonesia, yaitu bahwa mereka tidak dengan bebas dipilih tetapi ditunjuk. Perbedaan ini merupakan suatu makna yang mendasar jika orang memperhatikan karakter proklamasi RMS yang legislatif. Pembentukan negara Republik Indonesia Selatan melalui mekanisme plebiscit dilakukan di negara Peru Ambon sebagai implementasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai ketentuan hukum internasional sebagaimana telah juga diatur dalam perjanjian-perjanjian pada Konferensi Meja Bunda yang memberikan kepada bangsa-bangsa dalam wilayah Hindia Belanda termasuk bangsa Alifuru dalam wilayah Maluku suatu hak prerogatif guna menolak penggabungan ke dalam negara Republik Indonesia Serikat atau RIS baik dengan cara pemungutan suara negatif dalam suatu plebiscit pra-gabungan atau dengan menolak untuk menyetujui Undang-Undang Dasar Negara RIS yang bersifat final. Selanjutnya, yang berpendapat bahwa meskipun tidak adanya suatu pengakuan yang dapat dijadikan pegangan dalam perihal hak untuk menentukan nasib sendiri dijadikan pegangan dalam bagi orang-orang Maluku, rakyat Maluku telah memenuhi segala persyaratan dan atau pengujian hukum internasional menyangkut hak untuk menentukan nasib sendiri. Sedangkan Gesine Hermina Johanna van der Molen berpendapat bahwa terdapat 3 syarat prinsip yang harus dipenuhi sebelum suatu entitas dapat diterima kehadirannya sebagai suatu negara dalam masyarakat negara-negara. Harus ada wilayah dengan ditandai batas-batas di mana ada suatu bangsa yang ingin membentuk suatu masyarakat yang sah, dan harus ada suatu pemerintah yang mengatur administrasi. Kualifikasi ini secara penuh telah dimiliki pada saat RMS diproklamasikan kemerdekaannya sebagai suatu negara berdaulat. Orang-orang Maluku Selatan yang membentuk masyarakat Maluku Selatan adalah kebanyakan orang-orang terpelajar dari daerah paling timur. Mereka secara politik dan budaya jauh lebih berkembang dari banyak ras yang lain. Mereka sangat sadar akan maksud tindakan mereka pada tanggal 25 April 1950 dan mereka sangat siap untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri. Administrasi pemerintahan mereka dari awal sangat mempunyai tatanan yang sempurna dan pemerintahannya tidak mengalami kesulitan untuk mempunyai otoritas yang dimiliki. Posisi sah RMS sebagai suatu negara yang berdaulat dan merdeka tidak berubah sejak tanggal 25 April 1950. Mempertimbangkan masalah RMS dari sudut pandang hukum, tidak ada kesangsian terhadap keberadaannya sebagai suatu negara dalam pengertian hukum internasional modern. Sekali lagi, ingin ditekankan bahwa negara RMS sudah menggunakan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri secara sah menurut hukum internasional. Karena Parker berpendapat sebagai berikut. Karin Parker berpendapat sebagai berikut, pemerintah negara RMS merupakan suatu pemerintahan yang sah adanya, ditumbangkan secara tidak sah oleh pemerintah Indonesia. Rakyat Maluku Selatan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena hak untuk menentukan nasib sendiri ini secara khusus telah diberikan kepada mereka oleh sejarah dan ditegaskan dalam perjanjian antara pemerintah negara kerajaan Belanda dan pemerintah negara Republik Indonesia serta diakui oleh PBB.
Maluku Selatan secara tidak sah telah diduduki oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan atau NKRI yang segera harus menarik mundur orang-orang Indonesia beserta pasukan tentaranya. Rakyat Maluku Selatan harus diberi kesempatan untuk mengakui pemerintahannya di Maluku Selatan atau apabila dikehendaki menentukan pilihannya sendiri dengan menyelenggarakan suatu plebiscit yang akan menentukan suatu pemerintahan sesuai dengan keinginan mereka. Pemerintah, negara kerajaan Belanda, dan PBB secara keseluruhan harus berprakarsa dalam upaya untuk mengembalikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Maluku Selatan. Para ahli hukum internasional yang bergabung dalam Asosiasi Hukum Internasional Cabang Belanda dalam sidangnya di Rotterdam pada tanggal 24 Juni 1950 telah menyetujui bahwa pembentukan negara Republik Maluku Selatan sebagai pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat dalam wilayah Maluku Selatan, bahwa pemerintah negara kerajaan Belanda yang memenuhi perjanjian dengan negara RIS sendiri boleh saja tanpa mengetahui keadaan dan atau kejadian yang sebenarnya telah menyalahi penduduk wilayah Maluku Selatan yang telah mengambil tindakan secara sah menurut hukum internasional ketika pihak yang satu melawan pihak yang lain menyelenggarakan perjanjian. Juga keputusan banding pengadilan di negeri Amsterdam pada tanggal 8 Februari 1951 menyatakan bahwa ketika keseluruhan wilayah Maluku Selatan masih di bawah kekuasaan kerajaan Belanda, wilayah ini dengan alasan baik letak dan atau situasi wilayah secara geografis, ras, kebudayaan, dan kepentingan umumnya, penduduk sudah membentuk suatu kesatuan secara alamiah dan benar-benar asli dengan sistem kepemerintahannya sendiri. Berdasarkan perjanjian Linggarjati, prinsip tambahan pada perjanjian Renville, perjanjian Van Rooyen, dan pasal 2 perjanjian transisi, maka pengadilan berpendapat agar dipertimbangkan antara lain: 1. Masyarakat Maluku Selatan adalah masyarakat yang berwilayah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dapat memenuhi kriteria tentang pelaksanaan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, kemungkinan untuk merealisasikan hak untuk menentukan nasib sendiri itu dengan cara ini ternyata sudah dirampas dari penduduk Maluku Selatan ketika terciptanya wilayah itu sewaktu negara Republik Indonesia diciptakan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kepemimpinan dan kekuasaan tertinggi negara RI sendiri, yang adalah bertolak belakang dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas. Yang ketiga, bahwa dengan memperhatikan kedua poin tersebut di atas, maka proklamasi Republik Maluku Selatan atau RMS sebagai suatu negara dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan situasi ketika itu. 4. Penguasa Republik Maluku Selatan dan kepemerintahan atas penduduk wilayah Maluku Selatan dengan mempertimbangkan masa waktunya, sifat dan keberadaannya telah cukup memenuhi kriteria kondisi stabilitas dan aktivitasnya untuk diperlakukan sebagai penguasa dan atau pemerintah sah negara yang diproklamasikan itu, yaitu Republik Maluku Selatan. Keputusan banding tersebut ditanggapi oleh NJSN Kapelne van de Capello 1960 halaman ke-90 sebagai berikut. Rangkaian fakta yang menciptakan preseden legal dan hal tersebut lebih jelas dituangkan dalam suatu keputusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Tinggi di Amsterdam pada tanggal 8 Februari 1951. Mahkamah memperhatikan fakta-fakta yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan sebagai suatu negara harus dipertimbangkan sebagai suatu metode
pemberlakuan hak untuk menentukan nasib sendiri yang oleh atau atas nama rakyat Maluku Selatan, karena hal tersebut terizinkan oleh rakyat. Jelas atau tidak yaitu kenyataan bahwa RMS itu benar atau salah telah menjalankan hak untuk menentukan nasib sendiri yang diakui oleh PBB pada dasarnya sama terhadap semua orang. RMS diproklamasikan oleh badan perwakilannya sebelum adanya NKRI dan tidak mempunyai hubungan konstitusional dengan NKRI dan bukanlah merupakan persoalan dalam negara NKRI. Selain itu, terdapat juga keputusan pengadilan di Johannes Baru atau New Johannes tanggal 7 Maret 1952 yang menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah negara kerajaan Belanda, pemerintah Indonesia dan Komisi Pengawas PBB untuk Indonesia tidak hanya berhubungan dengan penandatanganan perjanjian-perjanjian itu belaka, tetapi terlebih-lebih ikut memikul tanggung jawab atas terlaksananya kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertera dalam perjanjian-perjanjian itu. Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian itu harus secara sah berupaya untuk menegakkan apa yang telah mereka sepakati bersama. Demikian pula dengan keputusan Red Fund Justisi di New Joen pada tanggal 3 Juli 1954 dalam sengketa penangkapan kapal Hoa berbendera negara RMS sedang mengangkut kopra dalam perjalanan di wilayah New Guinea. Menjadi pertimbangan Red Fund Justisi New Guinea adalah apakah RMS itu adalah suatu negara sehingga kapal berbendera RMS itu adalah milik sekaligus sebagai hak kedaulatan negara yang bersangkutan, bahwa melalui bukti-bukti yang diajukan dan juga sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa RMS adalah suatu negara yang sah dan berdaulat, sehingga merupakan suatu kepatutan jika kapal tersebut menggunakan bendera Republik Maluku Selatan dengan dilengkapi dokumen-dokumen negara Republik Maluku Selatan. Dari penjelasan di atas, tentu sudah tidak dapat dibantahkan lagi bahwa RMS adalah negara yang sah yang sementara dianeksasi dan atau ditaklukkan oleh NKRI. Pertanyaan berikutnya adalah apakah para terdakwa atau orang Maluku memiliki status kebangsaan sebagai bangsa Maluku sehingga dapat menuntut bagi pengembalian kedaulatan RMS, padahal para terdakwa adalah warga NKRI dengan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan ini didasarkan pada pandangan ahli yang dihadirkan di dalam persidangan dan beberapa literatur, antara lain Orella sebagai ahli dalam persidangan ini menjelaskan antara lain sebagai berikut. Orang Alifuru telah terdaftar selama kurang lebih 20 tahun terakhir sebagai bagian dari masyarakat adat di PBB. Orang Maluku sebagai masyarakat adat Alifuru memiliki status sebagai bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Artikel pertama dan ketiga dari Piagam PBB dan beberapa perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum internasional dan hak asasi manusia menjamin bahwa hak-hak yang sudah diatur termasuk dari setiap warga Maluku untuk menyatakan apa yang diinginkannya. Dalam hal ini pada kasus RMS pada 1950, hal ini dapat dilihat sebagai pengerucutan hak untuk menentukan nasib sendiri seperti yang sudah dijamin. Juga ahli Hendrik Reinhard Apitule menjelaskan yang pada intinya adalah sebagai berikut. Orang Maluku memiliki status kebangsaan sebagai bangsa Maluku yang oleh hukum internasional memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai sebuah negara, dan hal itu telah dilakukan melalui proklamasi RMS tanggal 25 April 1950. Dalam bukunya Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku, penulisnya menjelaskan antara lain, saat ini banyak kalangan menganggap bangsa
dan negara memiliki pengertian yang sama, sehingga penyebutan nama negara untuk menjadi nama suatu bangsa atau bangsa yang Saya lanjutkan, Yang Mulia. Atau beberapa bangsa yang mendiami wilayah negara itu seakan-akan sebagai sesuatu yang sah-sah saja, padahal tidaklah demikian. Seharusnya masyarakat dengan status kebangsaannya, dengan nilai-nilai budaya, dengan adat istiadatnya, dengan perasaan senasib dan sepenanggungan, dengan cita-cita yang memiliki telah lama ada jauh sebelum adanya negara yang menjadikan masyarakat bangsa itu atau bangsa-bangsa itu sebagai warganya. Dapat diketahui juga dari pendapat ahli yang lain, antara lain Will Kimlicka, Max Weber, Ernst Renan, Oman, Robert Emerson, dan Walter Koeman, Benedict Anderson, dan sebagainya. Juga dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Desi Anwar dan sebagainya. Sebagaimana negara-negara berkebangsaan Arab yang telah lama ada, yang baru dibentuk dengan wilayah negara dan rakyatnya masing-masing, namun status kebangsaan mereka hanya satu bangsa, yang ini bangsa Arab. Di mana halaman berapa? Kita baca sama-sama. Dalam status bangsa sedemikian. Dalam status bangsa sedemikian mungkin patut dibenarkan oleh Soekarno untuk tidak menganggap orang Maluku sebagai bangsa Indonesia, bukan menganggap orang Ambon Maluku bahkan menganggap orang Ambon Maluku sebagai musuh, sehingga menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan pembantaian terhadap orang Ambon, sebagaimana ditulis oleh De Vries dalam bukunya Kebenaran Melebihi Persahabatan, dan dijelaskan oleh Hendrik Renan Hapituli dalam persidangan ini. Diketahui bahwa pada tanggal 11 September 1945, Soekarno menerbitkan maklumat yang dikenal dengan nama Maklumat 11 September. Inti tulisan itu menjelaskan isi maklumat Soekarno adalah menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan pembantaian kepada orang Ambon, orang Manado, orang Timur, dan Indo. Rumah mereka harus dipagar dengan pagar duri, makanan dan air minum mereka harus diracuni. Akibat maklumat itu lebih dari 7.000 orang dibantai. Banyak orang Maluku yang dimasukkan ke dalam penjara tanpa proses hukum. Mereka di penjara tidak diberi bermakan, mengakibatkan mereka pucat dan kurus, mengakibatkan antara mereka ada yang makan rumput. Hendrik Reinhard Apituli sebagai ahli dalam persidangan ini terhadap diri, dalam persidangan terhadap diri Yanes Patesina dan kawan-kawannya menyebut Soekarno ini memiliki dua sisi yang agak aneh. Alasannya pada buku yang ditulis oleh Hans Henry Gerken, orang Jerman, di mana dia selalu pergi bersama-sama dengan Soekarno dari Sabang sampai Merauke, dan dia selalu bertanya mengenai perasaan Soekarno tentang bangsa-bangsa di daerah-daerah yang dia pergi menemui masyarakatnya. Soekarno menyebut bahwa orang Maluku adalah orang-orang terendah dari yang paling rendah. Sementara di sisi lain, dalam pidato-pidatonya di depan masa rakyat, Soekarno bilang, Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Ini suatu hal yang paradoks. Kata kasarnya orang Ambon bilang, di depan bicara lain, di belakang bicara lain. Ini apakah kita bisa percaya hal-hal seperti ini? Ini jadi masalah. Apakah orang Indonesia itu jujur di depan kita atau tidak? Jangan-jangan di depan bicara manis, di belakang justru seperti tadi kasarnya membunuh kita. Ternyata kebencian itu terus diwarisi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam kedudukannya selaku Menko Polhukam. Dalam laporannya kepada Komisi 3 DPR RI menyangkut konflik Maluku, khususnya evaluasi 6 bulan pertama pelaksanaan rut sipil di Maluku. Olehnya disebut bahwa gedung gereja yang hancur terbakar sebanyak 19 buah, sedangkan masjid yang hancur terbakar sebanyak 1.309 buah. Tentu laporan resmi pemerintah yang mengandung tingkat provokasi yang sangat tinggi dengan maksud mengundang banyak orang dari luar untuk menghancurkan Maluku. Oleh karena begitu jahatnya orang Kristen di Maluku. Kenyataannya gedung ibadah yang lebih banyak hancur rusak
pada saat konflik Maluku adalah gedung gereja. Baca buku Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku. Pada saat pertemuan dengannya bersama dengan Kapolri saat itu Dai Bakhtiar, diminta agar Kapolri memproses pidanakan Menko Polhukam dan menetapkannya sebagai penjahat kemanusiaan. Namun hukum tidak menyentuhnya. Jadi konflik Maluku yang mengakibatkan terbunuhnya ribuan umat manusia, kehancuran berbagai fasilitas sebagai sesuatu konspirasi atau kejahatan besar yang terselubung oleh negara dengan menggunakan isu sebagai konflik antar penduduk asli dan pendatang, isu konflik antar penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang beragama Kristen, isu konflik karena penempatan pegawai negeri yang tidak seimbang, isu konflik karena kepentingan PDIP untuk memenangkan pemilu, terakhir isu konflik seakan-akan dilakukan oleh RMS untuk kepentingan disintegrasi dan RMS dituduh sebagai gerakan separatis. Masyarakat yang tidak mengerti tentang penyebab dan tujuan konflik diperlakukan begitu rupa untuk saling membunuh dan menghancurkan, didukung oleh pasukan-pasukan tertentu dari TNI dan polisi untuk melakukan pembantaian yang tampil secara nyata atau terselubung dengan cara kamuflase atau penyamaran. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, dia memberi penghargaan pahlawan nasional kepada Sutomo yang dikenal dengan nama Bung Tomo. Apa yang dilakukan oleh Sutomo sehingga memperoleh penghargaan itu? Oleh ahli Henry Reinhard Apituli dijelaskan bahwa pada tanggal 10 November 1945 menyampaikan pidato RRI Surabaya mendukung maklumat Soekarno tanggal 11 September 1945 untuk bangsa Indonesia melakukan pembantaian kepada orang Maluku, orang Manado, orang Timur dan Indo. Sebagai akibat dari pidato Sutomo, banyak orang Ambon dimasukkan ke dalam gedung-gedung kemudian dibantai. Pembantaian dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada orang Ambon Maluku dan sebagainya itu mengakibatkan Sutomo atau Bung Tomo dianugerahi penghargaan sebagai pahlawan nasional oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden NKRI. Dengan keadaan sedemikian adalah patut bagi para terdakwa untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan RMS kepada bangsanya, yakni bangsa Maluku, yang dilakukan dengan cara berdoa dan penaikan bendera RMS oleh terdakwa Domingus Saia. Oleh para ahli disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebagai suatu ekspresi dari hak untuk menyampaikan pendapat secara damai, sehingga pelakunya, para terdakwa, tidak dapat dihukum. Ahli atas nama Ghazali Aurela menjelaskan yang intinya adalah perang pembebasan nasional bagi suatu masyarakat yang negara dianeksasi oleh negara lain dibenarkan oleh hukum internasional. Namun mekanismenya mesti melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB. Apa yang dijelaskan oleh ahli dibenarkan dalam perjalanan hukum internasional pada saat Irak dengan pemerintahan Saddam Hussein menganeksasi Kuwait terhadap perang pembebasan nasional oleh Kuwait, ternyata memperoleh dukungan internasional dengan berbagai persenjataan modern untuk mengusir Irak dari Kuwait. Dengan demikian, suatu masyarakat yang negaranya dianeksasi oleh negara lain dapat melakukan tindakan kekerasan, bahkan perang dengan kekuatan senjata, dibenarkan oleh hukum internasional. Walaupun perang pembebasan nasional dilindungi oleh hukum internasional dan dapat mengakibatkan dukungan internasional, namun para terdakwa tidak melakukannya. Pilihan para terdakwa adalah berdoa menyerahkan perjuangan pengembalian kedaulatan RMS kepada Tuhan sesuai keyakinan para terdakwa. Juga terdakwa Domingus Saia menaikkan bendera RMS sebagai wujud ekspresi penyampaian pendapat secara damai yang dilindungi oleh hukum, yakni hukum internasional dan hukum nasional, sehingga mereka tidak dapat dihukum apalagi dituduh dan dituntut dengan pasal makar. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengadilan ini mesti tunduk pada pengertian makar yang belum ada kepastian hukum tentang pengertiannya, atau pengadilan ini mesti tunduk pada konstitusi dan berbagai ketentuan HAM dan kovenan yang telah diterima sebagai hukum nasional dan berbagai ketentuan HAM yang ada yang menentukan bahwa penyampaian pendapat secara damai di muka umum tidak dapat dihukum. Pasti semua orang, terutama semua orang yang mengerti hukum, termasuk kita yang terlibat dalam persidangan ini, akan sangat sepakat bahwa yang mesti diterapkan dalam pertimbangan oleh majelis hakim dalam pengambilan keputusan pada persidangan ini adalah menerapkan ketentuan konstitusi dan berbagai ketentuan HAM yang telah ada,
kepastian hukumnya yang telah diterima sebagai hukum positif negara. Pengadilan tidak boleh menerapkan hukum khususnya dalam penerapan pasal makar yang pengertian masih samar-samar, abu-abu, dan tidak jelas dan tidak pasti. Pengertian sebenarnya tentang makar belum ada hukum positif negara terhadapnya atau yang menentukannya. Dengan demikian, kami meyakini bahwa majelis hakim dalam persidangan ini akan berpegang pada hukum positif, apalagi ditentukan secara langsung oleh konstitusi. Adalah lebih baik bila kita semua sepakat dengan seorang ahli yang menyatakan membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah, kiranya menjadi kenyataan dalam putusan pengadilan terhadap diri para terdakwa. Bahwa dengan demikian unsur permufakatan untuk melakukan makar dan unsur melakukan makar sebagaimana didakwakan oleh dan dituntut oleh JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian seluruh unsur pidana dari pasal 110 ayat 1 KUHP dinyatakan tidak terbukti. Bahwa pasal 191 ayat 1 KUHP menentukan sebagai bentuk jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Oleh karena itu para terdakwa di Mungu saya dan Amos Matatula tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepadanya, maka patutlah bila pengadilan memerintahkan untuk setelah putusan terhadap diri para terdakwa dibacakan, JPU segera mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan walaupun ada upaya hukum terhadap putusan itu. Juga kiranya pengadilan dapat menyatakan para terdakwa berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik terhadap diri dan karirnya. Juga mengembalikan kepada terdakwa segala barang milik para terdakwa yang telah disita. Permohonan, kami tidak membaca intronya lagi, kami masuk. Menyatakan terdakwa Domingus saya dan terdakwa Agustinus Amos Matatula tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepadanya. Untuk itu para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. 2. Memerintahkan JPU untuk segera mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan walaupun ada upaya hukum terhadap putusan ini. 3. Menyatakan para terdakwa berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik terhadap diri dan karirnya. 4. Memerintahkan JPU untuk mengembalikan kepada para terdakwa segala barang milik para terdakwa yang telah disita. 5. Menyatakan biaya persidangan menjadi tanggung jawab negara. Penutup. Ahli atas nama Ghazali Ohorela yang berfokus pekerjaannya berkaitan dengan memberikan bimbingan atau nasihat kepada negara dan masyarakat adat karena tugasnya pada General Assembly sidang umum di PBB. Dalam persidangan ini menjelaskan antara lain terhadap putusan-putusan pengadilan nasional yang dianggap tidak adil dapat dilakukan keberatan terhadapnya pada sesi atau bagian di PBB. Tentu keberatan yang dilakukan ke PBB tidak akan mempengaruhi isi keputusan pengadilan nasional, namun akan menjadi penilaian internasional terhadap penerapan hukum yang tidak adil dalam suatu negara. Kiranya keputusan pengadilan ini yang akan dihasilkan oleh majelis hakim yang mulia terhadap diri para terdakwa tidak lagi memberikan penekanan terhadap kebebasan berekspresi dan beban tambahan kepada pemerintah Indonesia karena masyarakat internasional menganggap putusan ini sebagai putusan yang tidak adil. Majelis hakim akan memberikan putusan yang adil yang membebaskan para terdakwa sebagai wujud demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Para terdakwa menyampaikan salam dan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Bapak Jaksa. Mereka para terdakwa selalu berdoa kiranya Tuhan memberkati Majelis Hakim untuk memutuskan yang adil, juga memberkati Bapak Jaksa, kami dan hadirin. Demikian pembelaan kami, selanjutnya disampaikan. Terima kasih. Demikian ya untuk pembelaan. Penuntut umum atas pembelaan tersebut mau mengajukan ini tanggapannya? Berdasarkan tuntutan ya.
Tanggal 9. Tanggal 8 Hari apa? untuk putusan Hari apa? hari Selasa. Hari Selasa. Karena ada dua yang cuti, makanya untuk sebelum cuti tidak sekali putusan yang harus dibuat. Hari Selasa tanggal 8. Itu ya, untuk penuntut umum sidang akan ditunda sampai dengan tanggal 8 untuk putusan. Ya. Tanggal 8 Desember untuk putusan. Siap-siap untuk antisipasi saja untuk penanganannya. Untuk tahap 2 ya. Jangan sampai tanggal itu ada halangan. Kalau kita di sini 10 hari sebelumnya sudah siap-siap untuk penanganan. Penanganannya sampai tanggal 16 Desember tahap 1. Tapi kalau ada kendala di tanggal itu kita bisa tunda jauh karena ada penanganan yang tolong dibuat antisipasi saja jangan sampai tanggal itu kita bisa. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk perkara Manuel Dominus dan Agustinus akan ditunda sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 untuk putusan. Sebelum ditutup ada yang disampaikan penasihat hukum? Cukup yang mulia. Penuntut umum ada yang disampaikan? Cukup. Terdakwa berdua ya. Jadi sidang akan ditunda sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 putusan. Sidang selesai.